teman-teman semuanya, semoga dalam kondisi yang full energi dan penuh dengan sukacita tentunya. Dan kali ini ketemu lagi dengan saya Monica Sinaga di acara perdana yaitu Arise and Shine. Rise and shine, rise and shine, rise and shine, rise and shine. Di acara ini nantinya kita akan belajar dengan orang-orang hebat, orang-orang yang berani out of the box. Dan kali ini saya sudah ditemani sama teman saya, thank you Sinta, salah satu kepala sekolah di sekolah swasta di Kota Magelang. Okay. Satu pertanyaan, being a teacher, is that really your calling? Atau it is your job? Both of them. Okay. Jadi di awal rasanya being a teacher it's really not me. And I started to become one sebagai just as a profession. Tapi yang quite surprising me, ternyata di tengah jalan itu kayak it's a kind of my calling also. Justru ketika menyadari saya sebagai guru, tetapi sebetulnya kalau mau mendalami lebih lagi, ternyata justru saya lah sebagai murid. Aku juga pernah dengar istilah itu sih, Sin bilang kalau waktu kita berikan atau sharing kepada seseorang, sebenarnya kita juga sedang mempelajari tentang banyak hal. Jadi seperti besi menajamkan besi, gitu. Manusia menajamkan Manusia, sesamanya. ya. That's it. Menjadi guru itu ketika betul-betul berinteraksi dengan anak setiap hari itu menjadi hari yang berbeda. Dan kadang-kadang profesi guru itu kayak mereka punya multifungsi dan bisa tiba-tiba berubah gitu. Ya, tidak hanya sebagai guru, kadang-kadang juga menjadi perawat, tiba-tiba bisa jadi dokter gitu, bisa tiba-tiba juga jadi hansip juga iya. Nah, kadang juga ketika berinteraksi dengan anak nggak bisa lepas dari orang tuanya juga. Orang tuanya datang curhat. Nah, jadi Oke, ini udah tahun yang berapa sih buat kamu? belum lama, baru 11 tahun. Baru 11 tahun. Guru itu harus digugu dan ditiru gitu. Nah, menurut pendapat kamu gimana sih? Itu berat loh. Kalimat itu berat banget. Dan itu salah satu alasan kenapa saya nggak mau jadi guru. Karena digugu dan ditiru itu rasanya tuh Penuh pencitraan? dan tidak bisa jadi diri sendiri dan sangat Dan melelahkan. apakah itu yang kau alami selama 11 tahun? Little. Tapi nggak semuanya gitu. Tapi maksud saya ada baiknya saya rasa, dan sudah saatnya orang itu lebih terbuka dengan berbagai profesi dan juga terkhusus ketika menyoal tentang guru, karena guru itu kan juga manusia, punya kelemahan dan mereka juga human being yang mereka juga nggak bisa setiap saat garut terus. Meskipun di depan siswa tuntutannya ya harus prima. Mau di kelas mau di apa nggak boleh itu. Guru kok curhat masalah keluarga dan nggak boleh. Itu kode etiknya ada. Tetapi guru kan juga manusia, punya perasaan, mereka punya keluarga, punya lingkup sosial, punya waktu hidup 24 jam juga, di mana mereka juga ya sebetulnya kurang lebihnya sama seperti orang tua siswa juga punya masalah-masalah hidup gitu. Jadi digugu dan tiru itu sejatinya harus itu yang harus dilakukan oleh guru. Tetapi mindset masyarakat, yuk coba kita jangan terlalu saklek dengan satu kalimat itu, karena itu berat banget. Kita bisa memahami guru sebagai guru itu juga bukan Superman, bukan Wonder Woman juga. Jadi kepala sekolah. Ini ngeri lagi nih kayaknya. Jadi kepala sekolah, terus di sekolah swasta, di kota yang kecil pula, sekolah Kristen pula. Are you struggling with all of that? Of course. Dan apa yang hari-hari ini itu sedang kamu perjuangkan, dan kira-kira apa yang menjadi goal kamu dengan strategi kamu itu? Ya,
setiap hari, setiap saat itu pasti struggling. Goal saya masih sama sebetulnya dengan ketika saya belum mendapatkan tugas yang lebih berat ini. Karena tetap bahwa anak yang masuk di SMK di sekolah saya ini, sekolah saya yang bilang ya yang Tuhan izinkan kami dipertemukan di sini, antara input dan output harus beda. Outputnya harus lebih keren, lebih tangguh. Itu goalnya harus seperti itu. Output dalam mungkin lebih detail lagi, outputnya apakah lebih ke karakter yang lagi dibangun, atau lebih ke apa nih, skill apa? Ya karakter, ya skillnya itu harus more than just standard. Wah, apa yang menurut kamu paling membedakan antara siswa zaman kita dulu dengan anak-anak, terutama anak-anak didik kamu di tahun sekarang ini? Sekarang ini lebih cenderung kebanyakan itu kayak basically cuek gitu loh. Jadi kalau Cuek dalam artian tugas nggak ngerjain, kalau itu zaman kita juga ada ya kalinya. Tapi artinya manners ya, lebih ke manner, ke orang tua, bagaimana mereka menyapa, mereka salim misalkan ya, budaya-budaya untuk peka dengan misalkan ada orang kerepotan bawa barang, menawarkan untuk bantuan. Terus yang kedua, effortnya itu lebih tangguh kayaknya zaman-zaman dahulu kala dulu ya, karena memang dulu belum ada Google dan sebagainya untuk tugas-tugas. Kita rela ya cari buku di mana-mana ya. Dulu kalau zaman kita harus referensinya begini, kita cari ke Jogja dan sebagainya begitu ya. Tetapi itu yang membuat mentalnya jadi kurang gimana ya? Ya kurang ulet lah ya. Nah, ini yang harus diperangi guru-guru zaman sekarang di bagian-bagian itu yang agak sulit sih. Apa yang mungkin lebih ke hal positif yang Positifnya anak-anak tuh kreatif? lebih kreatif dan karena mungkin mereka referensinya juga banyak ya kan, referensi iya, betul. dari YouTube, dari segala macam, jadi daya kreasinya cepet gitu. Ada satu hal nih yang teman-teman harus tahu, bahwa selain sebagai kesibukannya sebagai seorang guru ataupun seorang kepala sekolah, beliau ini juga hobi banget nulis, dan saya sudah berhutang pinjam bukunya kurang lebih 1 tahun teman-teman, meninggalkan tempurung. Aku nggak tahu ini gimana nanti cara dapetinnya, cuman aku lebih pada gini sih. Pada saat kapan kamu akhirnya berani memutuskan untuk oke, aku mulai nulis deh gitu. Tuhan itu baik banget kan. Kalau Tuhan itu nyiptain kita pasti ada tujuannya kan, ada tujuannya, dan kita selalu diberi kesempatan untuk explore sebetulnya. Mau diapain sih hari-hari saya? Mau diapain sih hidup saya? Mau digimanain? Saya pengen nantinya, kan kita nggak ngerti baterai kita habisnya kapan. Saya mencoba selama itu tidak menyakiti orang lain, selama itu juga tidak menyusahkan orang lain, dan justru memungkinkan untuk menjadi berkat, kenapa tidak saya coba lakukan? Gitu. Aku juga melihat bahwa buku ini humanis banget, artinya seorang Sinta Labdawara, dia seorang guru, kepala sekolah, dan juga pebisnis, teman-teman. Biasa kegiatannya ya, udah akan jadi YouTuber loh. Gitu ya. Dan aku melihat di sini banyak hal, cerita, realita, kejujuran tentang profesi seorang guru ya. I see. Ya. Ini kira-kira sudah tahun keberapa ya dari cetakan pertama? Ini tahun kedua. Ini masuk ke ketiga. Ini sudah cetakan ketiga. Cetakan ketiga. Apa yang kemudian menjadi your next levelmu melalui buku ini? Oke, saya ingin lebih banyak lagi orang merasa ya semoga melalui ini belum istimewa loh, Moni. Kamu berlebihan kamu ngomongnya itu karena kamu sahabat bukan? Buku ini jujur, Suka banget gitu ya. Dan aku melihat
melihat dari sisi I don't know apakah aku melihat dari sisimu yang lain melalui buku ini, dan itu nice banget. Artinya hidupmu dan secara personal, secara sahabat, teman, aku melihat bahwa akhirnya kamu menemukan keseimbangan hidupmu. Jadi kadang kita kita punya cara masing-masing untuk berpendapat ya, untuk trying to bukan trying to inspire ya, tapi lebih ke gimana agar suara kita didengar gitu aja. Nah, saya mencoba melalui buku gitu. Nah, harapan saya melalui karakter yang ada di sini, kontennya di sini, ini bisa motivasi, berguna lah paling enggak yang sesederhana ini bisa membukakan mata banyak orang dan juga menguatkan. Karena banyak orang itu takut gitu ya, takut jadi diri sendiri. Tapi by the way, kamu pernah merasa takut gak sih? Pernah lah, manusia. Artinya bukan takut, aduh kamu mati nggak seperti itu sih. Artinya waktu kamu memutuskan untuk, wah ini kan aku seorang guru loh, ya kan? Masa tulisannya kayak gini Iya, gitu kan? di buku dan di tiru. Kan banyak hal yang kemudian menjadi indikator untuk jadi bahan untuk akhirnya menunda lagi. Yes, that's Tapi correct. di turning point-nya itu pada saat apa sih? Akhirnya kamu oke, pokoknya aku mau nulis, dicetak, dipublish, dan ini bisa jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Ya, saya akhirnya memberanikan diri karena saya merasa bahwa itulah saya nggak bisa jadi orang lain. Tuhan itu menciptakan nggak pernah ada yang sama, semuanya unik dengan keunikannya masing-masing. Dan mungkin apa yang orang lain pandang buruk pada saya karena mereka belum bisa menerima keunikan saya. Wis, keren nggak sih kalimatnya? Dan bagi saya, oke lah, dan saya juga harus menerima kalau misalkan ada orang yang tidak suka dengan karya-karya saya. Ya udah, ya kan tidak bisa kita menyenangkan banyak orang. Tapi paling tidak kita tidak yang terpenting adalah niatan pertama adalah niatan yang baik gitu. Saya pernah mengalami ketakutan, kegalauan, kecemasan ketika saya memutuskan masukin ini ke penerbit. Karena apa? Ini karya non fiksi, tidak banyak guru yang mau nulis fiksi begitu. Karena kebanyakan kan ilmiah, akademis, penelitian, oke. Ya yang gitu-gitulah, yang keren-keren gitu. Saya kok tidak bisa ya. Kayaknya bukan saya banget. Oke, saya pernah sih membuat 1-2 kali penelitian dan itu tuntutan secara profesional. Tapi I'm just human, I'm just Sinta gitu. Ya kalau mungkin nanti teman-teman berkesempatan untuk baca, ya semoga berkesempatan untuk baca ini ya menemukan bahwa sisi-sisi lain bahwa manusia itu dengan pemikiran gitu. Wah. Satu hal lagi yang aku kagum dari seorang Sinta ini, teman-teman, dia tuh dia jago nulis, dia jago makan. Dia ini juga pebisnis juga. Saat ini juga menjalankan jual beli apa sih? Apakah? Gablek? Gablek. Geblek. Ya, Geblek itu makanan tradisional. Ya, by the way, geblek itu aku suka banget, pokoknya segala sesuatu yang dari singkong. Oke, ya, itu dia. Itu kamu bikin sendiri atau bikin sendiri? Wow, jadi kamu itu bikin sendiri, benar-benar bikin sendiri di rumah. Yuk. Question berikutnya adalah bagaimana kamu membagi waktu antara suamimu, anakmu, arisan RT, apalagi menulis, kemudian masih bikin geblek. Lebih ke fokus ya, karena kita mau fokusnya yang mana dulu nih gitu, making kind of priority dulu. Jadi karena saya main job saya adalah ya sementara ini memang di sekolah, saya tugas pokok saya mau bagaimanapun ini ya Tuhan kasih saya ini amanah besar bagi saya harus fokus di sini. Tapi ketika saya kan tidak 24 jam penuh saya ngurusin sekolah kan, saya punya kehidupan juga. Nah, kapan saya bikin geblek? Ya ketika saya making time untuk itu. Kapan saya nulis ya ketika saya making time untuk itu. Kapan saya olahraga, jogging atau lari-lari kecil atau berenang bersama anak saya, ya ketika saya making time buat dia gitu.
Dan kembali lagi kalau kita bicara buku, sudah ada Meninggalkan Tempurung dan itu sudah cetakan yang ketiga. Next, sudah ada prepare buku berikutnya. Iya. Yeay, saya nunggu bukunya. Oke. Tapi masih off the record ya. Oke. Ini di sesi yang hampir terakhir. Saya punya 9 pertanyaan. Tolong dijawab dengan cepat. Ya, dijawab dengan cepat dan lebih keras. Oke. Tidak ada mulai waktu untuk berpikir. Cuma 1 detik aja. 9 pertanyaan dimulai dari sekarang. 1. Waktu senggang, apa yang kamu lakukan? Tidur. Tidur. Oke. Nice. Komentar paling pahit, komentar paling nyebelin dari orang lain waktu kamu berproses menjadi seorang penulis. Komentarnya. Guru kok kayak ngono. Guru kok kayak. Kalau kamu balik lagi ke masa muda, kamu pengen melakukan apa? More travel. Oke, yang keempat, guru atau penulis? Penulis. Maaf ya, jujur ya. Oke, 5, keluarga atau bisnis? Keluarga. Tubuh gendut atau wajah awet muda? Wajah awet muda deh. Anak atau suami? Anak. Kamu susah banget sih. Pendapatmu tentang perempuan zaman sekarang? Perempuan zaman sekarang harus tough. Oke, harus tough, itu kuncinya. Istri yang bahagia atau suami yang bahagia? Istri yang bahagia. Yeay. Thank you Sinta. Sudah pertanyaannya sulit-sulit. edisi perdana dan Oke. kita sama-sama berdoa supaya bukunya yang berikutnya dan terus tidak akan pernah berhenti Amin. untuk terus berkarya, Amin. baik juga mengajar Amin. dengan goal besar di tahun ini Tuhan Amin. izinkan tercapai. Amin, Sinta. amin. Terima kasih. Dan terima kasih teman-teman di Rise and Shine sudah menonton acara kita pada hari ini. Saksikan terus di episode-episode berikutnya bersama dengan saya dan orang-orang hebat lainnya. Bye bye, God bless you. Rise and shine, rise and shine, rise and shine.